Ada keluarga yang selama bertahun-tahun hidup di rumah yang hampir tak mampu lagi melindungi mereka. Namun hari ini, harapan itu mulai dibangun. Satu bata demi satu bata. Bagi sebagian orang, rumah hanyalah tempat untuk pulang. Namun bagi keluarga ini, rumah adalah tempat bertahan. Namanya Ibu Fatimah, seorang ibu yang tinggal bersama suami dan putri bungsunya yang kini duduk di bangku SMA. Setiap pagi, sebelum matahari meninggi, beliau telah melangkah menuju sawah. Bukan sawah miliknya, melainkan sawah milik orang lain, yang ia kelola dengan penuh ketekunan. Upah yang diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun di tengah segala keterbatasan, ia tetap berusaha agar anaknya bisa terus bersekolah dan mengejar cita-cita. Rumah ini telah menjadi saksi perjalanan hidup mereka. Tempat mereka berkumpul, tempat mereka berbagi cerita, dan tempat mereka menyimpan harapan. Waktu telah meninggalkan jejaknya pada bangunan ini. Dinding yang mulai rapuh, atap yang menua mengingatkan bahwa rumah ini membutuhkan perhatian. Namun bagi Ibu Fatimah, rumah itu tetap menjadi paling berharga. Karena di sanalah keluarganya saling menguatkan. Saat hujan turun, mereka khawatir air masuk dari atap yang bocor. Saat angin bertiup kencang, mereka cemas dinding yang rapuh tak lagi mampu bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya Letkol Infantri Yoni, saya Dandim 1413 Buton. Saat ini berada di Desa Hambau, Lasalimu. Saya berada di salah satu titik rumah yang bisa kita lihat kondisinya luar biasa memprihatinkan. Ini rumah milik Pak Jumardin dan Ibu Fatimah. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan rehab atau renovasi rumah ini melalui program dari Bapak Kasad untuk masyarakat. Jadi rumah ini akan kita bongkar, akan kita rehab sehingga rumahnya menjadi layak, sehingga bisa ditempatin dengan nyaman, bisa memberikan kebahagiaan kepada Pak Jumadin beserta Ibu Fatimah dan keluarga. Subhanallah sekali kalau saya dengar dari pengalamannya, kalau mereka hidup sebagai transmigran yang sudah berpuluh-puluh tahun, tapi dia masih bisa bertahan. Dan alhamdulillah juga rumahnya ini menjadi tempat yang kita akan robah. Baik Bu, ya sedikit mungkin saya mau bertanya. Setelah rumah Ibu ini menjadi salah satu titik rumah yang akan kita rehab, saya mau tanya nih, sama Ibu gimana nih perasaannya setelah begitu dengar Bu didatangin sama Babinsa, alhamdulillah rumah Ibu ini akan direhab Bu. Gimana mungkin yang Ibu sampaikan? Iya, maksudnya terima kasih karena saya juga biar malam tidak bisa tidur. Saya ingat ya. Oh, Terima ya. kasih. Ibunya sedih. Sangat terharu. Karena mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ini rumah tidak dibangun. Dengan kondisi perekonomian ya mungkin tidak bisa untuk bikin rumah. Mungkin buat hari-hari aja mereka susah. Sekarang mungkin dari Pak Jumardin, bagaimana perasaannya setelah tahu bahwa rumah ini akan direhab? Dan saya juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan kami untuk rehaban rumah ini. Saya bersyukur sekali. Terima kasih kepada Bapak Kasad atas bantuannya. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya bantuannya. Baik, mungkin Ibu, Bapak, kita kurang lebih maksimal 1 bulan
kita usahakan, kita akan kerja keras TNI dengan pemerintah desa, dengan warga sekitar untuk membangun rumah ini. Maksimal 1 bulan, rumah ini sudah diperbaiki dan siap untuk ibu dan bapak tempatin. Itu sangat luar biasa dan kita pasti semangat. Kita di sini akan berkolaborasi. Kita dari TNI dengan pemerintah dan masyarakat untuk membangun rumah ini sehingga nanti layak pun. Itu Bu ya. Ini juga berkat doa Ibu dan Pak Jumardin, mungkin dari anak-anak juga berdoa, alhamdulillah akhirnya rumah ini terpilih. Semoga Ibu dan Bapak bisa menikmatin lebih nyaman dan lebih layak. Saya sampaikan kepada prajurit dan seluruh warga yang terlibat untuk membangun, tetap semangat, tetap jaga moral dan keamanan dengan moto kita, satukan langkah membangun negeri dari desa. Hewaku. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka tidak pernah kehilangan harapan. Lalu, datanglah tangan-tangan yang memilih. Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Bakti. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Sesuai dengan arahan pimpinan, hari ini kita pembongkaran mulai dari atapnya, dindingnya, kemudian rumah yang kita rehab ini, kita bangun ini itu ukurannya panjang 6 meter, lebar 5 meter. Setelah selesai kita pembongkaran, kita laksanakan pasang boplang. Setelah pasang boplang, kita lakukan penggalian fondasi. Setelah kita penggalian fondasi, baru kita buat fondasinya. Setelah kita selesaikan fondasi, kita lanjutkan dengan pematangan tiang. Kita upayakan kita kerja sesuai dengan waktu ketentuan yang sudah diberikan pimpinan kita. Sasaran kita, sasaran 4 RTLH. Kita upayakan dengan waktu yang sudah ditentukan dari pimpinan kita sesuai dengan waktunya. Jangan lebih. Makanya kita harus jaga moral kita, kesehatan kita. Inilah tugas kita sebagai TNI, dalam hal ini penugasan OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Jalan. Siap. Sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, mulai dari hari ini sampai selesai, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. TMMD 129. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Adakah TMMD dia tiu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana sasaranmu? Ini dia. Mana alatmu? Ini dia. TMMD 129. Kami mulai pembongkaran rumah di rehabilitas. Lihat bagaimana Bapak punya istilahnya Bapak tuan rumah. Lihatkan dulu keberkahannya. Ini rumah seumur hidup. Oke? Bismillah. Prajurit Satgas TMMD datang bukan sekedar membawa perlengkapan kerja. Mereka datang membawa kepedulian. Di bawah terik matahari, mereka mengangkat kayu. Mereka membongkar atap, mencungkil paku-paku berkarat, dan bekerja bersama warga. Karena mereka tahu, yang sedang mereka lakukan bukanlah sekedar membongkar rumah, tapi mulai menyiapkan tempat lahirnya harapan baru. Di sini, tak ada sekat antara TNI dan masyarakat. Yang ada hanyalah semangat gotong royong. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dengan kami Letda Infanteri Firman dari Batalion TP823 Raja Wakaka. Seperti yang ada di belakang saya itu adalah pembongkaran rumah yang tidak layak huni, dan kedepannya kita akan bangun menjadi rumah yang layak huni. Harapan saya kedepannya kegiatan atau program seperti ini bisa dilanjutkan sehingga
dampak yang diberikan oleh TNI bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Setiap cungkilan paku, setiap gesekan gergaji, dan setiap dorongan tenaga menjadi bukti bahwa kepedulian selalu menemukan jalannya. TMMD yang ke-129, satukan langkah membangun negeri dari desa Raja Wakaka. Setia berani.